Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Pada episode kali ini merupakan episode lanjutan dari tema pembahasan sejarah kritik terhadap agama Islam. Beberapa minggu yang lalu di episode-episode sebelumnya kita sudah menyimak sejarah serta nuansa kritik terhadap agama Islam pada era abad pertengahan yang umumnya dilakukan oleh para teolog maupun apologet Kristen, ya, khususnya Katolik. Hal ini telah kita bahas pada dua video sebelumnya, dan kalau teman-teman belum menonton video pembahasan sebelumnya, langsung saja klik link yang ada di deskripsi video atau klik yang ada link yang ada di atas ini. Oke. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas nuansa dan sejarah kritik agama Islam di era modern atau pasca abad pertengahan. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada baiknya kita mengulang sedikit bagaimana sejarah dan nuansa kritik Islam di era sebelumnya supaya kita dapat mudah memahami alur benang merahnya, ya, alur benang merah sejarahnya. Akan tetapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, pastikan terlebih dahulu kamu klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya yang ada di bawah video ini. Namun kalau kamu tidak yakin video yang kamu tonton ini bermanfaat, kamu dapat menahan terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya hingga kamu selesai menonton video ini hingga usai. Jadi teman-teman, setelah runtuhnya kerajaan Romawi, maka benua Eropa berada di bawah kepemimpinan Gereja Katolik. Nah, periode ini berada di era abad pertengahan. Setelah kerajaan Romawi runtuh, peradaban Eropa mengalami kemerosotan peradaban yang dikenal dalam sejarah dengan era zaman kegelapan atau Dark Age. Nah, adapun di masa yang sama peradaban Islam itu berkembang begitu signifikan sehingga disebut dengan era zaman keemasan. Nah, pencapaian ini juga mengakibatkan meluasnya kekuasaan dinasti Islam hingga mencapai daratan Eropa. Nah, orang-orang Eropa, khususnya seperti para politisi bahkan agamawan di sana, memandang bahwa kemajuan Islam ini dapat mengancam kelangsungan pemerintahan sekaligus agama Kristen Katolik di tanah Eropa. Oleh karenanya teman-teman, mereka mencoba membendung hegemoni peradaban Islam dengan cara defensif, yakni dengan mempertahankan diri, ataupun dengan cara ofensif, yakni dengan menyerang. Sehingga agama Kristen yang dikenal sebagai agama kasih, bahkan mengasihi musuh sekalipun, akhirnya mereka mengangkat senjata. Yang mana pada abad ke-11 akhirnya Paus Urbanus II mengobarkan semangat perang salib kepada penduduk Eropa dengan motivasi penghapusan dosa. Jadi siapa yang mengikut perang salib, mereka akan diberikan penghapusan dosa seperti itu. Nah, kemudian dari sisi agamawan sendiri, mereka mulai mencoba menghadang Islam dari sisi pemikiran. Oleh karenanya 100 tahun kemudian, yakni pada abad ke-12, oleh Petrus Venerabilis dibuatlah panitia yang bertugas mengkaji Islam serta menciptakan tulisan-tulisan yang digunakan untuk menyebarkan pemahaman serta pandangan buruk terhadap agama Islam kepada penduduk Eropa dengan tujuan agar penduduk Eropa tidak tertarik dengan agama Islam. Nah, upaya ini disebut sebagai upaya apologetik dalam kekristenan. Kemudian teman-teman, seiring waktu berjalan hingga pada akhirnya kekristenan mengalami perpecahan yang berakibat lahirnya Kristen Protestan. Gerakan Kristen Protestan ini lahir karena ketidakpuasan dengan instansi gereja Kristen Katolik yang berkuasa pada saat itu. Nah teman-teman, sebelum itu awalnya Alkitab Bible itu merupakan kitab yang dianggap paripurna, tidak bisa dikritik karena sempurna seperti itu. Hingga akhirnya pada abad ke-17 dimulailah era kajian kritik Bible yang dipelopori oleh Richard Simon dan dikenal sebagai bapaknya kritik Bible. Nah, setelah itu kajian kritik Bible tumbuh subur dilanjutkan oleh John Mill, kemudian juga Edward Wells, Richard Bentley, Johann Albrecht Bengel dan lain sebagainya, hingga era modern sekarang yang terkenal seperti Profesor Bart de Ehrman. Adapun yang mengkritik Islam pada era tersebut umumnya dilakukan oleh kalangan gerejawan, kalangan teolog, pendeta maupun apologet Kristen. Pada masa itu, mereka memandang bahwa agama Islam ini merupakan pecahan dari sekte kekristenan yang sesat. Sehingga dengan dasar pemahaman yang demikian, itu diperlukan upaya membentengi pemeluk Kristen agar tidak terpengaruh dengan Islam yang pada masa itu dianggap sekte Kristen yang sesat. Mereka juga memandang dan menanamkan pandangan negatif kepada penduduk Eropa terhadap pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang buruk, ya, yang bejat, tidak bermoral dan lain sebagainya. Nah, hal ini sudah kita urai di episode sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk nonton di part keduanya, ya. Periode ini disebut sebagai periode membenci karena motivasi kritik terhadap Islam didasari kebencian terhadap hegemoni agama Islam yang mengancam kekuasaan Kristen di tanah Eropa. Kemudian teman-teman, seiring berjalannya waktu, mereka mulai mencoba mengenal Islam bukan lagi dari sumber gereja, ya, bukan lagi dari sumber tulisan-tulisan apologet gereja, apologet Kristen, melainkan dari sumber Islam langsung. Contohnya seperti pada abad ke-17, Ludovico Marasi yang mempelajari manuskrip Al-Quran selama 40 tahun
tahun dan menulis terjemahan Al-Qur'annya dengan nama Al-Qurani Textus Universus. Sekaligus ia membongkar kesalahan terjemahan Latin yang sebelumnya ditulis oleh pihak gereja. Nah, pada abad ke-17 ini pula ada yang namanya Henry Stubb, yakni seorang pustakawan Badelian di Universitas Oxford. Ia mencoba menulis karya yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW, dan ia menulis bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai registrator terbesar dan paling bijaksana yang pernah hidup, dan coba tebak, akhirnya ia dipecat dari perpustakaan tersebut. Nah, kemudian pada abad ke-18, Napoleon Bonaparte itu membawa beberapa peneliti saat datang ke Mesir untuk mempelajari kondisi masyarakat di sana. Nah, di antara tokoh-tokoh itu seperti Langles, Voltaire, dan Marcel. Nah, kemudian teman-teman, George Syle serta Simon Oakley pada abad ke-18 ini dalam karya mereka mencoba membela Nabi Muhammad SAW secara jujur, walaupun mereka belum sepenuhnya dapat berlaku adil ketika itu. Kemudian berlanjut pada abad ke-19. Orang-orang Eropa pada masa itu sudah mulai lebih terbuka melihat agama Islam secara jujur. Nah, fase ini disebut dengan periode sanksi serta juga periode mendekati, ya, PDKT terhadap agama Islam. Karena mereka mencoba memahami Islam secara langsung dan tidak lagi dari tulisan agamawan Kristen. Sehingga dampak dari fenomena ini kemudian mengakibatkan berubahnya paradigma atau cara pandang orang-orang Eropa terhadap agama Islam, di mana mereka tidak lagi menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai kitab yang dipandang sebelah mata. Begitu pula yang sebelumnya mereka memandang bahwa Nabi Muhammad SAW ini sebagai tokoh yang buruk, sebagai tokoh yang cela, yang bejat dan sebagainya. Nah, pada abad ini mereka sudah mulai berubah. Mereka akhirnya memandang bahwa Nabi Muhammad SAW ini memang seorang yang revolusionis, yang cerdas, tidak lagi seperti yang diklaim oleh pihak gereja pada sebelumnya. Akhirnya teman-teman, yang awalnya mereka memandang Islam sebagai bagian dari sekte Kristen yang sesat, kini mereka mulai memandang bahwa agama Islam itu sebagai sebuah agama yang berdiri sendiri dan memiliki pengaruh yang besar. Nah, hal ini yang kemudian memotivasi para peneliti dari Barat untuk meneliti Islam dengan metode-metode yang ilmiah, bukan lagi dengan metode apologetik yang dilakukan oleh pihak gereja. Oleh karenanya, sejak abad ke-19 ini, yang meneliti serta mengkritik Islam lebih banyak dari golongan terpelajar seperti mahasiswa. Oleh karena itu, secara umum mereka dikenal dengan sebutan orientalis. Nah, jika pandangan dasar para agamawan Kristen ketika mengkritik Islam meyakini bahwa Islam bagian dari sekte Kristen, maka para orientalis ketika mengkritik Islam mereka memiliki pandangan dasar berdasarkan prinsip kausalitas, yakni prinsip sebab akibat. Maksudnya begini, agama Islam yang sedemikian kompleks, ya, serta sosok Nabi Muhammad yang begitu memukau, itu tidak mungkin bagi mereka meyakini hal itu tercipta begitu saja, turun dari langit seperti itu. Menurut mereka pasti ada sebab. Pasti Nabi Muhammad SAW ini termotivasi dan dipengaruhi dari konsep lain dalam membuat agama Islam yang sedemikian rupa. Karena bagi orientalis ini, mereka tidak setuju jika Quran yang menjadi pedoman agama Islam ini merupakan wahyu yang berasal dari Tuhan, dari langit. Oleh karena itu, mereka mencari benang merah serta titik temunya mengenai bagaimana Islam itu dibangun, terinspirasi dari mana, dan dipengaruhi dari apa. Kan begitu? Nah, teman-teman, contohnya hal ini diawali oleh Abraham Geiger pada tahun 1833 dengan karyanya Washad Muhammad aus dem Judentum of Genomen, di mana setelah dia meneliti Islam dan khususnya Al-Quran, ia menyimpulkan bahwa Islam ini terinspirasi atau termotivasi dari ajaran-ajaran Yahudi. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa tujuan Geiger menulis karya ini bukan semata karena ia membenci Islam, yang seperti yang dilakukan oleh apologet Kristen di era sebelumnya, ya, melainkan untuk mengikuti kompetisi agar dapat menerima beasiswa masuk ke Universitas Bonn pada tahun 1832, dan Geiger sendiri merupakan seorang Yahudi reformis ketika itu. Nah, penelitian Geiger ini kemudian dikembangkan lagi oleh Theodor Noldeke. Nah, selain itu ada juga Frankel, Hartwig, Shapiro, Wenzig, Horowitz, Torrey, dan lain sebagainya, yang mana mereka ini menganggap jika Islam itu dipengaruhi atau termotivasi dari ajaran-ajaran Yahudi seperti itu. Nah, begitu pula ada juga yang berpendapat jika Islam dan Al-Quran itu dipengaruhi oleh ajaran Kristen. Nah, hal ini diawali oleh Thomas Wright pada tahun 1855 dengan karyanya yang berjudul Early Christianity in Arabia. Nah, pandangan yang serupa kemudian diikuti oleh peneliti berikutnya seperti Louis Jaco, Wellhausen, Frederick, kemudian juga seperti Rudolf, Thor Andre, Richard Bell, Mingana, Arendt, Tisdall, Arthur Jeffrey, dan lain sebagainya.
yang mana mereka-mereka ini memandang bahwa agama Islam itu termotivasi dari ajaran Kristen seperti itu. Nah, selain itu ada juga yang berpendapat jika agama Islam itu terinspirasi dari agama Zoroaster. Nah, hal ini pertama kali diklaim oleh Ignaz Goldziher dalam karyanya Islamisme et Parsiisme yang dikemukakan pada Proceeding Kongres Internasional Sejarah Agama pertama tahun 1900. Nah, Goldziher sendiri seorang orientalis yang berfokus pada mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Nah, walaupun mereka sama-sama membongkar habis agama Islam, ya, mereka mencari titik temu bahwa agama Islam itu berasal dari mana, termotivasi dari mana, mereka sendiri tidak yakin, ya, tidak bisa seia dan sekata untuk menyimpulkan apakah agama Islam ini benar-benar dipengaruhi oleh agama lain. Nah, itu dikarenakan karya mereka juga tidak luput dari bantahan yang menunjukkan bahwa ada sisi kelemahan atau ada sisi kecacatan dari setiap karya yang mengkritik Islam oleh para orientalis ini. Dan yang mengejutkan adalah karya mereka bahkan dibantah oleh sarjana-sarjana barat juga. Misalnya nih, Abraham Geiger dibantah oleh Norman Stillman, Tisdale dibantah oleh Francois de Blois, Louis Cecco dibantah oleh G.S. Tirmingham. Bahkan Richard Bell dalam penelitiannya akhirnya tidak yakin, ya, kalau Al-Quran ini benar-benar dipengaruhi oleh ajaran Kristen, mengingat beberapa realitas sejarah yang tidak mendukung. Nah, setelah mereka-mereka ini, ada banyak orientalis yang lahir. Di antara mereka ada yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, sirah atau biografi Nabi Muhammad, sejarah, politik, sosiologi, dan segala hal yang mengenai agama Islam. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya juga berbagai macam. Ada yang menjatuhkan, ada juga yang tujuannya hanya sebatas penelitian ilmiah akademis di kampus-kampus mereka, dan ada pula yang mensupport agama Islam. Nah, orientalis yang mendukung Islam itu seperti Emil Durkheim, kemudian Regis Blacher, Charles Montagu, Sir Hamilton, Louis Mansigno, Toshihiko Izutsu, John Esposito, Karen Armstrong, dan banyak lagi. Di antara orientalis ini akhirnya ada juga yang masuk Islam, yaitu seperti Julius Germanus, Marmaduke Pickthall, Lord Hartley, Fridtjof Schuon, René Guénon, Martin Links, dan masih banyak lagi. Nah, mereka ini setelah meneliti Islam akhirnya menemukan bahwa cocok dengan agama Islam itu sendiri, sehingga mereka masuk Islam. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa kritik terhadap agama Islam oleh orientalis di abad ke-19 ini umumnya dilakukan oleh para mahasiswa serta dengan metode yang ilmiah. Hal ini berbeda yang terjadi pada abad pertengahan, di mana kritik terhadap Islam itu dilakukan oleh para agamawan Kristen, ya, teolog, pendeta maupun apologet, dengan tujuan apologetiknya yang belum dikemas dalam rangka metodologi yang ilmiah dan cenderung tujuannya untuk tujuan agamawi. Kemudian juga kita dapat melihat bahwa semakin mengenal Islam secara langsung kepada sumbernya, maka pandangan atau paradigma terhadap agama Islam itu akan berubah. Yang mana di era sebelumnya oleh agamawan Kristen yang menganggap jika Islam itu bagian dari sekte Kristen yang sesat dan Nabi Muhammad diceritakan penuh kebejatan, bahkan pula memandang buruk terhadap Al-Quran. Nah, di abad ke-19 ini mereka sudah melihat Islam secara jujur, bahwa Islam itu memang agama yang berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan Yahudi maupun Kristen, serta Al-Quran bukan lagi dianggap sebagai kitab yang cemen. Dan hal ini dapat dilihat dari seriusnya para sarjana barat dalam meneliti Al-Quran dan agama Islam. Nah, dari segi motivasi sendiri itu dapat dibagi kepada tiga, ya, motivasi mereka meneliti Islam. Ada yang niatnya memang untuk menjatuhkan Islam, ada yang sebatas untuk keperluan penelitian kampus dan jabatan akademik, serta ada pula yang mendukung dan mensupport Islam bahkan sampai mu'alaf seperti itu. Sehingga di sini kita dapat simpulkan pula bahwa tidak semua orientalis itu membenci Islam, walaupun mereka mengkritik Islam, karena ada yang tujuannya hanya sebatas untuk kampus, dan ada juga yang orientalis yang mendukung Islam seperti tadi. Artinya orientalis ini dia lebih sifatnya beragam, berbeda dengan para apologetik. Nah, yang mana para apologetik ini memang tujuannya untuk agamawi, untuk memberikan antitesis terhadap agama Islam, untuk membendung para pengikut Kristen sendiri agar tidak berpindah iman kepada agama Islam. Nah, oke teman-teman, mungkin segini aja untuk videonya, walaupun mungkin agak kepanjangan. Sebenarnya ini video pengantar saja untuk memudahkan teman-teman dalam memahami kajian orientalis, serta untuk memudahkan kita memahami motif kritik terhadap Islam yang muncul sejak masa lalu itu. Nah, kira-kira kesimpulan apa lagi yang dapat kalian petik dari video ini? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak informasi serta wawasan, silahkan klik tombol subscribe serta juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video terbaru dari channel Rabbanians ini. Dan terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan, kesalahan ucap, dan lain sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.